Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik ikhwas sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita, bertemu kembali di tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahinya, untuk sama-sama kita melanjutkan kajian pembahasan mengenai suatu hal yang sangat amat penting untuk kita ketahui dan kita usahakan untuk kita bisa terapkan dan aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu berkaitan mengenai adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya, yang dimana terakhir kita telah membahas 4 adab yang selayaknya atau sepatutnya seorang penuntut ilmu itu untuk menghiasi dirinya, akhlaknya, perangainya dengan 4 adab tersebut. Terakhir kita sampai kepada adab yang keempat, yaitu an ya'rifa lahu haqqahu wa la yansa lahu fadlahu. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu untuk senantiasa mengingat akan keutamaan daripada gurunya tersebut. Jangan sampai dia lupa ya dengan melakukan atau menjaga kehormatan gurunya, membela gurunya tatkala gurunya itu mendapatkan intimidasi atau digunjing oleh orang, bila hal tersebut bukanlah sebuah, atau yang dibicarakan tersebut bukanlah suatu hal yang benar dan sesuai dengan fakta yang terjadinya. Lalu yang kelima adalah kita lanjutkan atau pada pembahasan kali ini sampai kepada yang kelima, yaitu an yasbira ala jafwatin tasduru min syaikhihi aw su'i khuluqin. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu untuk sabar dengan bagaimana kerasnya bila seorang gurunya itu memiliki karakteristik yang sedikit agak keras atau mungkin keras gurunya ya. Karena karakteristik orang itu kadang ada yang lembut, ada yang tegas, ada yang keras. Sebagaimana juga para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga demikian. Bahkan para anbiya pun juga demikian. Ada yang lebih dominan sifat lemah lembut, ya, pemaaf. Ada yang lebih dominan sifat tegasnya. Nah, bila kita mendapati seorang syekh, ya, yang tentu ini manusiawi, ya, jadi bukan sebuah aib juga begini, ya, ini nggak bisa dikatakan aib. Sebagaimana juga sebelum kita lanjutkan lagi tadi ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika bermusyawarah dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar berkaitan mengenai tawanan perang, ya, Sayyidina Abu Bakar itu mengambil jalan yang sifatnya pertengahan, artinya tidak menghabisi. Sedangkan Umar mengatakan udah habisin saja, ya. Nah, apakah lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati Umar ini mengambil keputusan yang tegas lalu dalam artian menjelekkan atau memandang negatif keputusan Umar tersebut? Enggak, justru dipuji masing-masing. Hanya saja Rasulullah melihat bahwasannya dalam masalah atau kondisi yang sedang dihadapi kala itu maslahatnya lebih dapat bisa didapatkan lebih besar ketika mengambil usulan dari siapa? Sayyidina Abu Bakar, ya. Nah, begitu juga ketika kita mendapati syekh, seorang alim, seorang guru yang memang memiliki kemapanan dalam ilmunya, kokoh ilmunya, kuat ilmunya, ya. Tapi sayangnya kadang ya namanya manusia, ada yang keras, ada yang tegas. Nah, itu kita harus sabar, ya. Nah, bahkan para ulama itu sampai mengatakan kalau misalnya syekhnya itu sedang muncul sifat kerasnya, hendaknya malah kita yang meminta maaf terlebih dahulu sebaiknya. Bisa jadi sifat kerasnya tersebut itu dikarenakan memang sikap kita yang memang menjadikan syekhnya itu ya muncul karakter kerasnya, ya. Bahkan para ulama sampai mengatakan, Imam Badruddin Ibnu Jamaah, hendaknya untuk apa? Kita juga
untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun. Bisa jadi ya kerasnya syekh kala itu yang kita dapati di tengah-tengah kita mengambil ilmu dari guru kita tersebut, bisa jadi itu karena memang dosa yang kita lakukan. Maka dari itu dalam sebuah ungkapan salah seorang ulama, saya bisa mendapatkan hasil daripada dosa saya itu terlihat dari mana? Dari anak istri saya, dari kendaraan saya, ya artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketidaknyamanan atau berkurangnya keberkahan di tengah keluarganya, di tengah kendaraan yang dia sedang manfaatkan. Itu karena kenapa? Dosanya. Nah, bisa jadi keberkahan dalam artian syekhnya ini bersikap keras ini bisa jadi dari siapa? Dari dosa kita juga bisa jadi. Ya ini. Lalu dan juga dianjurkan juga kata para ulama sebisa mungkin ketika mendapati syekhnya ini bersikap keras ya, itu untuk menisbatkan bisa jadi yang menyebabkan syekhnya ini bersikap keras ini jangan-jangan kita ini ya. Jangan-jangan siapa? Kita. Karena entah tanpa kita sadari kita melakukan sesuatu hal yang kurang adab. Lalu syekhnya menimpalinya ya dengan sikap yang cukup keras. Nah, karena kenapa? Karena ketika kita lantas tidak menghadirkan perasaan tersebut, memikirkan atau dalam artian menjadikan pikiran kita seperti itu menjadikan apa? Bisa jadi khawatir kita akan menghilangkan mawaddah, rasa cinta yang ada pada diri kita dengan syekh kita. Nah, pertanyaannya kenapa harus sabar? Kan begitu kan? Benar nggak? Ya, karena memang ilmu agama ini secara khusus ya kita bicara ilmu yang sumber dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala mensifati Al-Quran ini Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sebuah ucapan yang berat, ya, yang dimana ucapan berat ini pasti akan banyak ya rintangannya kita untuk mendapatkan dan memahaminya. Nah, begitu juga ketika kita dalam proses belajar pasti akan dapat rintangan yang sangat besar. Di antaranya apa? Sikap syekhnya yang keras ya. Maka dari itu sebagian salaf mengatakan, perhatikan, man lam yasbir ala dhullit ta'lim baqiya umrahu fi amayatil jahalah. Siapa saja setiap orang yang tidak bersabar akan kehinaan tatkala dia belajar, dia akan senantiasa umurnya itu tersisa dalam kondisi apa? Kondisinya dia akan senantiasa berada di atas kejahilan. Wa man sabara, siapa yang dia bersabar dengan rintangan selama dia belajar, ya, ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah, itu akan menghantarkan diri orang tersebut kepada kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga mengatakan, "Dhalaltu taliban fa'azaztu matluban." Saya menghinakan diriku ketika sedang mencari ilmu. Dikarenakan saya rela untuk menghinakan diriku, saya di kemudian hari menjadi orang yang memiliki kemuliaan dan dicari orang. Nah, perhatikan. Jadi kalau mau dicari orang, ya harus berani menghinakan dirinya dalam mencari ilmu. Nah, juga salah seorang ulama salaf yang bernama Mu'afa ibn Imran berkata, "Mathalul ladzi yaghdabu 'alal 'alimi, mathalul ladzi yaghdabu 'ala asatinil jami'." Siapa yang marah kepada gurunya, ya, karena gurunya bisa bersikap keras, itu sama halnya seperti apa? Orang yang marah dengan tiang masjid. Artinya apa? Tiang masjid itu kita marahin bakal ini enggak? Bakal terkena dampak nggak dengan marah kita? Enggak, malah kita yang kena dampak, dilihatin orang jadi orang apa? Dianggap orang gila itu. Seperti halnya kita bila sampai marah dengan guru kita. Maka dari itu Imam Syafi'i juga mengatakan, menceritakan kepada kita, qila li Sufyan ibn Uyainah. Imam Syafi'i pernah menceritakan pernah disampaikan kepada Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ini luar biasa ini. Sufyan ini siapa nih? Sufyan ini kata Imam Syafi'i, laula Malik wa Sufyan la dha'a ilmu Hijaz. Kalau bukan karena sebab Imam Malik dan Imam Sufyan,
akan hilang ilmunya Hijaz, ilmu Makkah dan Madinah, karena ilmu kota Makkah itu dikumpulkan di mana, pada diri Imam Sufyan. Ilmu kota Madinah terkumpul pada siapa? Imam Malik. Nah, tapi sayangnya kata Imam Syafi'i pernah ditegur kepada Imam Sufyan, inna qauman ya'tunaka min aqtaril ard taghdabu alaihim, ya, yushiku an yadhhabu wa yatrukuk. Nah, kata Imam orang tersebut yang menegur Imam Sufyan, orang ini udah datang dari penjuru dunia mendatangimu. Datangnya bukan dari kebun nanas ke Pedati, bukan. Tapi dari mana? Dari penjuru dunia, ya, dari Mesir, dari Baghdad, dari Khurasan dan segala macam. Jauh-jauh, bukan jarak yang dekat. Tapi kerjaannya kamu marah-marahin semua tuh murid-muridmu. Ya, hampir saja mereka pergi meninggalkanmu dikarenakan apa? Tidak kuat dengan amarahmu, ya. Faqala lil qa'il, lalu Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan kepada orang yang menegurnya, mengingatkannya, hum hamqa, mereka orang bodoh. Hamqa ini dari ahmaq, ya, hamaq. Hamaqah ini lebih tinggi lagi, lebih parah lagi daripada bodoh. Apa bahasa kita kayak tolol, ya, dungu. Ya, blow on, dongo. Ya, idzan mithluka intaraku ma yanfa'uhum li su'i khuluqi. Kalau dia meninggalkan, ya, orang semisalku, katanya, dikarenakan keburukan, ya, keburukan akhlakku, itu nggak akan bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Justru apa? Justru memberikan apa? Madarat. Karena kenapa? Kehilangan ilmunya siapa? Sufyan. Ya. Berkata Imam Abu Yusuf. Abu Yusuf ini siapa? Murid seniornya, salah satu murid seniornya Imam Abu Hanifah. Khamsatun yajibu 'alan nasi mudaratuhum. Ada 5 yang wajib bagi seorang itu untuk banyak ngalah. Ya, 5 orang nih. Di antaranya siapa? Al-alim liyuqtabasa min ilmihi. Orang alim supaya bisa diambil ilmunya. Gitu. Malah dulu ada seorang ulama alim itu saking ketatnya, dia nggak mau didatangi ilmunya, nggak mau didatengin rumahnya sampai miara anjing. Tapi apa lantas muridnya pada apa? Pada takut? Enggak. Malah ditungguin, dicari waktu kira-kira sampai ulama tersebut bisa keluar, bisa apa? Nah, kayak gitu. Nah, ini menunjukkan akan apa? Akan begitu semangatnya, besarnya himmah, semangat daripada penuntut ilmu. Nah, lalu selanjutnya adab yang ke-6, ya. Ini kan tadi adab yang ke-5 kan. Hendaknya senantiasa kita berterima kasih kepada guru kita, ya, atas arahannya, bimbingannya, ya. Yang dimana itu sebuah kemuliaan, ya, ketika membimbing kita. Dan juga atas tegurannya, kita berterima kasih juga. Jangan hanya enaknya doang dikasih faedah, ya, kasih faedah ilmu, tapi tegurannya ketika mengoreksi kita, membenarkan tingkah kita yang mungkin kurang baik, itu juga kita harus juga terima kasih kepada guru kita. Karena kenapa? Dengan guru kita itu menegur kita atas kekurangan yang kita kerjakan, itu namanya dia hendak apa? Hendak untuk menjadikan kita ini lebih sempurna daripada sebelumnya. Nah, maka itu Rasulullah, dan itu juga bagian daripada nasihat yang dimana Rasulullah SAW mengatakan apa? Ad-dinu an-nasihah. Perhatikan di sini Rasulullah, ad-dinu an-nasihah. Ini kalau belajar bahasa Arab itu mubtada khabar. Ya, ada mubtada khabar. Mubtada itu biasanya ma'rifat, katanya spesifik, katanya itu bersifat spesifik, khusus. Lalu khobarnya itu biasanya sifatnya umum. Nah, tapi di sini Rasulullah SAW menggunakan kata-kata kedua-duanya spesifik. Ad-dinu an-nasihah. Ad-din itu adalah nasihat. Artinya apa? Semua agama itu semuanya berkutat, apapun segmentasinya dalam hal ibadah, muamalat, itu semuanya apa? Nasihat. Karena tahu nggak arti nasihat itu apa? Nasihat itu artinya diantaranya apa? Diantara makna nasihat, ya. Nasihat itu diantara diambil dari kata nasaha yansahu. Apa? Nasiha yansahu, ya. Dimana seseorang ketika membersihkan susu yang ada kotorannya, itu dinamakan nasiha. Ketika seseorang menjahitkan, ya, kain yang robek, ya, supaya hilang
lubang daripada kain tersebut, itu juga dinamakan nasihat. Artinya apa? Nasihat itu ya ingin menjadikan seseorang yang tadinya terkena hal yang bisa mengotori dirinya untuk bisa menjadi lebih bersih. Yang tadinya ada cacat pada dirinya untuk bisa menjadi apa? Lebih baik dan hilang cacat daripada dirinya. Nah, jadi kalau seseorang diberikan nasihat, ya, walaupun itu sifatnya sebuah, bahasa kita gampangnya omelan lah kayak gitu, itu jangan kita terus ngerasa marah, jangan. Harusnya kita apa? Terima kasih. Ya, apalagi kalau yang ngasih tahu kita ini guru kita. Yang ngasih tahu siapa? Guru kita. Kadang-kadang nih guru nih, bukan kadang, sering kali ya, kalau memang benar-benar seorang yang faqih, seorang yang alim, yang luas ilmunya, bukan hanya sekedar dia memiliki keluasan dalam hal pengetahuan, tetapi dia memiliki pandangan yang tajam dalam melihat kondisi masyarakat juga, ya, dan diri kita nih, ya. Jadi kondisi masyarakat itu dia paham bener. Itu seringkali memiliki pandangan yang jauh ke depan yang kita kadang belum sadari. Yang baru kita sadari kapan? Setelah kita ya menapakinya, menjalaninya, nanti beberapa tahun baru, oh ini maksudnya. Benar nggak? Nah, daripada kita salah, ya, daripada kita coba-coba, ya, mending kita ambil tuh arahannya. Walaupun kadangkala arahannya itu disampaikan dengan bentuk apa? Sebuah teguran, dengan sebuah bentuk apa? Bentuk sebuah marah, ya, artinya omelan. Nah, itu kadang-kadang ada seperti itu, tapi itu bisa menjadi manfaat untuk diri kita semua. Baik. Lalu yang selanjutnya yang ketujuh, ya, an la yadkhula 'ala syekh fi ghairil majlisil 'am illa bisti'dzan. Jadi kalau mau nemuin guru kita, ya, pada waktu yang khusus, ya, bukan di majelis umum seperti ini, hendaknya minta izin dulu. Jangan main dikit langsung datang ke rumahnya, ya, atau main langsung telepon. Kalau zaman sekarang kagak pakai permisi dulu, kan kita nggak tahu dia lagi apa, bener nggak? Atau mungkin jangan dianggap pas lagi kita bisa lewat WhatsApp misalnya. Zaman sekarang kan begini kan, ya, udah bukan langsung tatap muka langsung, ya, dilihat online, kok nggak dibales sih, kita nggak dibaca, jangan baper, bener nggak? Bisa jadi apa ya? Bisa jadi lagi sibuk, ya kan? Bisa jadi lagi apa? Dia lagi menanggapi, membalas, yang hal yang lebih urgen dari kita, betul ya? Nah, yang dimana dia udah ketika selesai urusannya itu dia nggak sempat untuk ngeladenin kita. Jangan itu, jangan langsung baper. Oh nih kok ini. Lah sekarang yang butuh ente apa dia? Ya kan begitu kan? Subhanallah. Terus juga kalau dalam hal menjawab lagi, ya, ini perhatikan, dalam hal menjawab yang beresiko ente apa dia? Ustadznya lah. Kalau salah jawab bagaimana? Benar ya? Betul kan? Nah, jadi mungkin bisa jadi dia saat itu kondisinya lagi nggak enak untuk menjawab, butuh dia menunda untuk menjawab pertanyaan kita karena menunggu kesempatan momen untuk dia bisa tenang memikirkan jawabannya. Soalnya kalau jawabannya salah bagaimana? Yang tanggung jawab siapa? Dia sih enak sudah. Yang penting gue udah nanya, pikirannya begitu kan? Kalau ini enggak, kau ente bisa ngomong ini bagaimana? Soalnya lah. Nah, maka dari itu ada sebuah kisah nih, ada seorang ulama pernah dimimpikan oleh Allah, diberikan pandangan lewat mimpinya, ya, ketika itu dia sedang dihadapkan dalam kondisi sedang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hisapnya ini ditanya, kok ente bisa jawab ini bagaimana nih? Dihisapnya apa? Atas fatwanya dia. Nah, ketika itu saat dia dihadapkan untuk ditanyakan, disidangkan saat itu kondisinya sedang terbelenggu tangan, leher, dan kakinya. Kira-kira kita enak gak begitu tuh? Haram ya? Nah, ulama tersebut ketika itu dia mengatakan, saya mendapatkan dari Imam Fulan, ya. Nah, begitu dia menyebutkan Imam Fulan itu terlepas terbelenggunya, didatangkan imam tersebut. Imam tersebut didatangkan dalam kondisi terbelenggu tangannya, lehernya, dan kakinya. Datang lagi, kata ini dari Imam Fulan, langsung
lepas lagi bunganya, datang lagi nih orang yang ini, ya. Sampai akhirnya begitu terus kejadiannya sampai kepada seorang alim yang mendapatkan ilmu tersebut dari siapa? Dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah selesai, baru ketika itu sudah terlepas, terbebas. Jadi tanggung jawabnya seseorang itu menjawab pertanyaan itu nggak main-main, dunia akhirat. Nggak bisa nggak bisa dinilai dengan dengan materi di dunia ini. Sekalipun walaupun misalnya kita memberikan namanya konsultasi kan ada biayanya nggak? Ada nggak? Coba dokter yang datengin tempat praktek terus dia tanya, dok, hanya begini saya sakit gini, terus nanti pulang, kira-kira disambit nggak dok? Ala kulli hal, walaupun kita misalnya memberikan dengan nilai yang besar atas jawaban yang diberikan itu nggak akan bisa membalas, jauh lebih daripada itu. Maka dari itu Imam Abu Hanifah memberikan kepada guru anaknya yang mengajarkan Al-Fatihah doang, Al-Fatihah saja, tok, itu sampai ribuan dirham. Sampai berapa ribuan dirham? Dirham itu kurang lebih sekitar 95 ribuan satu dirhamnya. Nah, kalau sampai 1000 dirham berarti berapa? Nah, 95 aja. Ente pikir itu baru ngajarin Fatihah, belum Baqarah. Belum Ali Imran. Gitu. Nah, itu ada pernah mendengar salah seorang teman Nana yang ngambil qiraat di Mesir. Syekhnya itu minta bayaran per halaman yang dia baca. Per halaman. Ya. Hah? Terus kita mau ngomong nih syekhnya iniin ilmu, ya boleh begitu lah, usahanya dia itu emang nggak kita hargain dengan ngasih materi, bener nggak? Waktunya dia yang dia sisihkan untuk kita nggak kita hargain, bener nggak? Jangan dilihat apa yang dikasih sama kita, tapi perjuangannya. Nah ini kadang-kadang orang ini nggak ngerti, guru nih ya, terutama masalah ini kan kita bicara adab sama syekh ya. Karena pernah ngobrol sama satu orang, ya minta gaji guru tuh kalau bisa tuh minimal UMR lah. UMR kan itu kan peraturannya buat apa? Yang baru kan, first graduate ya. Apalagi yang udah pengalaman, ya harusnya lebih daripada itu. Nah, terus bilang, masa kalah sama buruh pabrik? Masa kalah sama apa? Buruh pabrik. Ente jangan ngelihat buruh pabrik. Terus langsung dia mengatakan gini, kalau begitu ya sudah, jam kerjanya samain aja sama buruh pabrik. Jam kerjanya samain sama buruh pabrik. Ente kira-kira ente programmer yang ahli desain, yang keren lah, desainnya udah dipakai di mana-mana. Dia bikin desain logo ente misalnya, dia kerjain 1 jam, kira-kira berani nggak ente kasih duit 100.000? Hah? Kenapa bisa nilainya jadi mahal? Padahal kerjanya cuma 1 jam dia ngerjainnya. Karena nilai pengalamannya kan, benar nggak? Bukan hanya jam terbangnya saja, bagaimana dia bisa mencapai tingkatan tersebut. Dia bisa menguasai ilmu tersebut butuh waktu yang panjang dan modal yang juga nggak sedikit. Belum lagi bagaimana dia menyederhanakan ilmu untuk disampaikan supaya langsung bisa diterima dan dipahami oleh murid. Prosesnya kira-kira simpel nggak tuh? Nah, iya, orang itu nggak setiap orang yang alim itu mampu untuk menjadi seorang guru. Pahami? Nggak setiap orang alim itu mampu untuk menjadi guru. Nggak setiap orang alim itu juga mampu untuk menjadi seorang penulis. Karena orang alim itu hasilnya 2, imma tulisan, imma murid. Imma tulisan, imma apa? Murid. Ya, berapa banyak ulama salaf kita tanyain, mana karyanya? Nggak ada. Tapi muridnya banyak. Kayak gitu. Nah, ada ulama seperti Imam Taqiyuddin As-Subki. Punya anak Tajuddin As-Subki. Tajuddin As-Subki aja tuh kalau tahu keilmuan Tajuddin As-Subki itu aja udah ngeri ngeliatin anaknya. Dia ngomong abahnya ini, dia sama abahnya nggak ada apa-apanya. Katanya abahnya tingkatannya
sedikit lagi tingkat mendekati tingkatan mujtahid mutlak. Tingkatan apa? Keilmuannya. Tapi abahnya nggak pernah selesai kalau nulis kitab. Kenapa? Dia merasa kalau nulis kitab tuh kayak nggak mampu dia. Bayangin tingkatan keilmuannya itu seperti itu. Abahnya itu hafal, yang dihafal sama abahnya itu Imam Taqiyuddin Subki itu namanya Al-Aziz. Jadi kalau fatwa itu yang dikeluarin bukan kitab Minhajut Thalibin yang dihafal atau Al-Aziznya Rafi'i 25 jilid lebih. Jadi ente tanya fatwa gini, tanya itu itu ada di kitab Rafi'i di bab ini bisa langsung dia hadir di hafalannya dia. Ya, artinya nggak semua guru itu. Jadi ketika ada orang yang mampu untuk bisa menyederhanakan ilmu, bisa memberikan, ya, mentransfer ilmunya dengan mudah dan diterima oleh murid itu harus diapresiasi. Jangan lihat jam kerjanya, betul nggak? Ya, masa disamain kayak apa? Pabrik. Pabrik mah nggak perlu usaha, ya kan? Langsung dia lulus SMA, badannya masih sehat, bisa kerja di pabrik, betul kan? Karena modalnya apa? Tenaga mah semua orang juga punya kalau masih muda dan dalam kondisi nggak ada hambatan dalam hal kesehatannya, ya. Nah, lalu selanjutnya kita kembali lagi. Nah, kalau jadi mau menjumpai syekh, ustadz, alim itu harus minta izin. Kalau bukan di majelis umum, ya. Kalau misalnya kita merasa bahwasannya ketika kita minta izin, ini syekhnya nggak mengetahui kita minta izin, maka ya tambahkan ya permohonan izin kita itu sampai 3 kali, jangan lebih. Karena ini juga yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau seseorang mau menemui orang, minta izin sebelum dia menemuinya. Ya, jangan lebih daripada 3 kali. Ya, mengucapkan salam. Kalau nggak dijawab, langsung apa? Pulang, cari kesempatan yang lain. Ya, nah lalu kalau misalnya dia sudah diberikan izin dan dalam yang mau mendatangi syekhnya ini beberapa orang, bukan hanya sendirian aja, nah maka sebaiknya mendahulukan orang yang paling tua di antara mereka dan yang paling tinggi ilmunya, ya, yang paling tinggi ilmunya dan paling tua ilmunya, yang paling tua umurnya, ya. Nah juga ketika menemui syekh ini dengan kondisi pakaian yang rapi, menghargai dirinya, ya. Sebagaimana kalau kita ketemu presiden, kira-kira kalau datangnya pakai kaosan bagaimana? Nggak diterima kan? Nah ini kalau bisa datang bertamu secara personal pribadi, jangan asal-asalan, kita perhatikan penampilan kita juga, ya. Nah juga kalau misalnya ada di majelis umum syekhnya ini sedang berbicara, jangan kita ikut ngomong, diem, ya, jangan ikut ngomong, apalagi sampai nimpalin. Ini akhlak nggak baik. Jadi lagi ngomong terus ikut nimpalin gitu, kayak dia paham, ya diem aja. Hatta dia tahu nih syekh yang diomongin, diem aja sudah, diem. Jangan, ini juga adab kepada semua orang yang lebih tua sama kita. Kayak gitu, kalau bisa seperti itu, ya. Nah, lalu selanjutnya ketika seseorang mau keluar, ya, maaf, kalau misalnya syekhnya itu kita datangi dalam kondisi masih tidur, jangan kita bangunin, jangan kita bangunin, kita sabar, kalau perlu nunggu beliau sampai bangun. Ini juga yang dicontohkan oleh siapa? Oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas kepada siapa? Zaid ibn Thabit. Padahal Abdullah bin Abbas ini secara tingkatan sosialnya lebih tinggi mana dengan Zaid ibn Thabit? Abdullah bin Abbas. Siapa ya Abdullah bin Abbas? Dari sisi nasabnya tinggi, ya, dan juga dari sisi hubungannya dengan Nabi, kedekatannya sangat amat dekat karena sepupu langsung Nabi Muhammad SAW. Nggak petantang-petenteng aneh. Kerabatnya Nabi kan kayak gitu. Nggak petantang-petenteng, nggak boleh begitu, ya. Justru apa? Abdullah bin Abbas itu sampai tidur di pelataran rumahnya. Siapa? Zaid ibn Thabit. Sampai Zaidnya itu, nah begitu juga, nah jadi gurunya nih. Nah, sikap gurunya jangan mentang-mentang karena guru minta dihormatin terus sampai nginjek muridnya, jangan begitu juga.
Murid ini juga apa ya? Orang, manusia. Ya. Bukan apa ya? Bukan sampah. Nah, itu juga harus kita hormati, kita hargai. Nah, begitu keluar Zaidnya setelah dia terbangun, dia mendapati Ibnu Abbas tidur di depan rumahnya, dibangun. Kenapa kamu nggak bangunin saya? Paham ya? Kayak gitu ya. Artinya ada rasa semacam penyesalan gitu. Kenapa nggak kamu bangunin saya supaya saya bisa menemuimu. Kemudian Abdullah bin Abbas juga saling menghormati, artinya saling bertukar penghormatan. Ya. Lalu selanjutnya adab yang ke-8 adalah hendaknya ketika duduk di hadapan syekh ini duduk dengan penuh adab. Dan ini juga lah yang dicontohkan oleh siapa malaikat Jibril ketika menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih Al-Muttafaqih, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib mengatakan, min haqqil alimi 'alaika an tusallima 'alal qaumi 'ammatan wa takhussahu bitahiyyah. Haknya seorang alim atas kita semua nih, ketika kita menghadiri majelisnya, kita salamin orang semua yang hadir di situ, tetapi untuk orang ini bersifat umum. Nah, adapun untuk syekh kita salamin dengan salam yang khusus. Assalamualaikum. Nah, kalau syekhnya salamnya salam khusus. Ini perhatian, sebelum dimulainya pelajaran. Kalau sudah mulai pelajaran langsung duduk aja. Jangan salam, ganggu. Kadang kenapa? Syekh ini kadang-kadang lagi bicara, lagi ngomong, tahu-tahu ada yang salam, nanti ke distract akhirnya berubah, lupa, ya. Nah, itu dia. Lalu wa antajlisa amamahu, dan juga dia duduk di hadapannya, jangan duduk di sampingnya, jangan duduk di ininya. Wala tusyiranna indahu biyadika, dan jangan memberikan isyarat dengan tanganmu di hadapannya. Isyarat begini, fulan, nah itu juga itu enggak baik kayak begitu. Wala ta'mad bi'ainaika ghairahu, dan jangan memberikan isyarat dengan matanya ke orang lain, ya. Wala taqulanna qala fulanun khilafa qaulih, jangan mengatakan kepada syekhnya itu ada ulama mengatakan begini berbeda dengan pendapatmu. Wah, ini adu domba terselubung. Hati-hati, ya. Kalaupun misalnya mau menanyakan sebuah pendapat, jangan sebut yang mengucapkannya. Paham? Jadi misalnya kita dapatin syekh yang mengatakan hukumnya wajib, misalnya begitu. Tahu-tahu ada ulama fulan mengatakan hukumnya sunnah. Lalu kalau mau tanya, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang mengatakan, jangan mengatakan si fulan mengatakan, jangan begitu. Ya, tapi cukup sampaikan apa pendapatnya saja. Ya, karena ini bisa jadi apa? Bisa menjadi potensi untuk kita mengadu domba di antara para ulama, ya. Wala taghtabanna indahu ahadan, dan jangan menggibahi seseorang di hadapannya. Wala tatlubanna athratahu, dan jangan mencari-cari kesalahannya. Wa in zalla qabilta ma'dziratahu, kalau syekhnya itu melakukan kesalahan, ketergelinciran, maka kita harus menerima permohonan maafnya ketika dia meminta maaf. Wa 'alaika an tuwaqqirahu lillahi ta'ala, dan hendaknya engkau memuliakan dirinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kanat lahu hajatun, jika syekhnya memiliki hajah, keperluan, sabaqtal qauma ila khidmatihi, hendaknya engkau bersegera mendahului orang banyak dalam hal memberikan khidmah, bantuan kepada syekhnya. Wala tusara fi majlisihi, jangan bisik-bisik ketika di majelisnya, ya. Nah, itu dia. Wala ta'khudh bi thawbihi wala tulihha alaihi idza kasala, dan janganlah kamu menarik-narik bajunya, ya, intinya ganggu lah, mengganggu dirinya. Wala tashba' min tuli suhbatihi, dan jangan merasa udah banyak ilmunya. Maksudnya udah cukup ngambil dari, jangan merasa puas intinya. Ya, walaupun kita udah kenal lama, udah mengambil ilmu yang lama. Ya, jangan merasa puas dengan ilmu. Fa innama huwa kan nakhlah tantadhiru mata yasqutu 'alaika minha syai'un. Karena syekh ini, ya, seperti halnya nakhlah, pohon korma. Kita tungguin kapan dia matangnya, ya. Nah, itu dia. Nah, ala kulli hal di sini banyak faedah yang bisa kita ambil, kita nggak usah sebutin satu-satu, kita cukup bacain aja, ya.
Nah, lalu yang kesembilan, hendaknya ketika kita berbicara dengan syekh itu dengan ucapan yang baik. Ya, kita harus memberikan cara berbicara kita itu yang berbeda dengan kebanyakan orang. Ya, ini jugalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, jangan memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu memanggil memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan sebagaimana kalian memanggil satu di antara kalian. Ya, jadi bedakan memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ingat ada sebuah kaidah, ini perlu dipahami, ya. Setiap hal kekhususan yang berlaku pada Rasulullah SAW, maksudnya kemuliaan yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga berlaku pada ulama dan ahli ilm selama bukan kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Belum. Jadi sebagaimana Rasulullah dihormati, seorang ahli ilm itu juga harus dihormati sebagaimana dihormatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kita dapati contoh nih. Ini antum baca semua kitab hadis, syarah kitab hadis ya, bukan kitab hadisnya. Contoh, ketika anjuran untuk tahnik, ya atau tahnik ya, dulu para sahabat itu senantiasa kalau baru anaknya lahir dibawa ke Rasulullah SAW untuk minta ditahnik. Khusus tuh, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah tahnik. Bahkan panen sahabat nih dari kalangan Ansar kan berkebun kan, ya. Panennya itu nggak akan dijual sampai diberikan sebagian kepada siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya penghormatan seperti itu juga diberikan kepada siapa? Pada para ulama. Maka itu kalau para ulama cantik secara khusus tadi masalah tahnik ya, masalah tahnik disebutkan dianjurkan, dari hadis ini diambil bahwasannya dianjurkan untuk membawa anak kita ya diberikan kepada orang-orang soleh dan ahli ilm untuk ditahnik. Artinya apa? Ada di sini disamakan antara siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ahli ilm. Karena kenapa? Al ulama warathatul, iya. Bukan hanya mewariskan apa? Ilmunya saja, tapi mewarisi apa? Keberkahannya, kemuliaannya, ya dan lain-lainnya. Bukan hanya mewarisi apa? Ilmunya saja lah, nggak gitu. Ya, itu antum bisa lihat di kitab-kitab syarah Sahih Muslim dan syarah-syarah hadis yang lainnya itu seperti itu diungkapkan oleh para ulama yang mensyarah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama bukan kekhususan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh apa? Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa nikah tanpa memberikan mahar. Terus ulama, enggak, itu lain. Rasul ente siapa? Paham ya? Rasul bisa apa? Bisa nikah lebih dari 4. Enggak, itu lain. Itu khusus buat siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu para ulama, diantara Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengatakan, ketika seseorang mengatakan ini khusus untuk Rasulullah, ini khusus untuk Rasulullah, itu harus ada dalil tegas yang menunjukkan itu khusus untuk Rasulullah SAW. Kalau tidak ada dalil secara tegas ini khusus hanya untuk Rasulullah SAW, maka berlaku untuk umum. Jadi jangan mudah-mudah mengatakan ini khusus untuk Rasulullah. Justru kalau ente ketika kita misalnya mengatakan hukum begini, terus ada yang berani mengatakan itu khusus untuk Rasulullah, justru kita yang harus nanya ke dia, bukan dia yang nanya ke kita. Dalil ente mana yang mengatakan bahwasan itu khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena diantara tujuan utama Rasulullah itu untuk mengajarkan apa? Kepada umat dan memberikan teladan. Artinya sifatnya untuk siapa? Keseluruh umat. Nah, maka yang bukan untuk umat ini harus ada dalil yang secara khusus menjelaskannya. Kalau ini memang sudah hukum asalnya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ini agak sedikit jelimet nih karena ngomongin udah masuk agak kemana? Ke usul fikih ini sudah. Ya. Baik. Yang ke-10 ya. Yang terakhir ini ya. Kalau kita mendengar syekh
sedang mengucapkan atau menjelaskan sebuah hukum dalam sebuah permasalahan atau sebuah faedah, ya, atau menceritakan sebuah hikayah, cerita, ya, atau menyampaikan syair atau apapun lah, ya, yang notabene kita udah tahu. Jangan terus kayak udah tahu. Jangan begitu. Tetap kita bersikap seperti apa, baru pertama kali mendengarnya. Ya, baru pertama kali mendengarnya. Ya. Nah, maka dari itu Imam Atha ibn Abi Rabah, Atha nih bukan sembarangan. Gurunya Abu Hanifah nih. Nah, muridnya aja siapa? Cukup untuk mengetahui Atha di antara muridnya siapa? Abu Hanifah. Cukup udah itu. Kalau mau tahu Imam Atha udah cukup. Siapa muridnya? Abu Hanifah, udah. Muridnya Abu Hanifah bukan kaleng-kaleng berarti kan. Ala kulli hal, beliau mengatakan inilah asma'ul haditha minar rajul wa ana a'lamu bihi minhu. Ya, saya mendengar sebuah hadis dari seseorang yang sebenarnya saya lebih tahu tentang hadis itu daripada orang itu. Ya, faurihi, ya, akan tapi saya memperlihatkan kepada orang tersebut min nafsi, daripada diriku, anni la uhsinu minhu syai'an, seakan-akan saya nggak ngerti apa-apa tentang hadis itu. Hah? Nah, maka itu Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali juga pernah mendapatkan atau terjadi pada beliau hal yang kurang lebih sedikit mirip dengan hal ini. Jadi Imam Ibnu Rajab itu pernah membahas sebuah permasalahan di majelisnya beliau, ya, sebuah permasalahan yang dimana beliau itu menjabarkan permasalahan itu dengan amat dalam, ya, dakik, dalam pokoknya, menyeluruh, ya. Nah, ketika itu biasa kan murid itu suka kemana-mana ngintilin gurunya, bahasa kita begitu, kemana-mana sama gurunya. Nah, ketika itu Imam Ibnu Rajab hadir di satu majelis umum. Di situ ada pemimpin, ada ini, ada pejabat-pejabat, ada petinggi-petinggi negara zaman itu. Ada seorang ulama yang qaddarallah subhanallah di kesempatan itu membicarakan sebuah pembicaraan yang sudah dibicarakan oleh Imam Ibnu Rajab yang tadi itu. Ya. Tetapi yang disampaikan oleh ulama tersebut tidak sebaik yang disampaikan siapa? Imam Ibnu Rajab. Apa yang dilakukan Imam Ibnu Rajab? Diam. Seakan-akan apa? Ibnu Rajab nggak ngerti apa-apa. Ya. Lain kalau ada orang yang bahasa kita songong, sombong. Paham ya? Kayak ngajarin kita. Ya, ini kan dia kan niatnya baik. Ini ada ini mau menyampaikan aja. Tapi kalau ada yang niatnya kayak mau menggurui, menyudutkan, merendahkan, baru itu lain lagi ceritanya. Itu seperti apa Imam Malik Ibnu Anas. Imam Malik itu pernah satu ketika, ya, kan kita tahu beliau punya kitab namanya Al-Muwatta yang terkenal itu kan, Al-Muwatta Imam Malik, ya. Nah, di Al-Muwatta itu ada hadis al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi itu senantiasa berada masa khiyar. Khiyar itu apa? Kesempatan untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi selama belum berpisah. Walaupun sudah terjadi transaksi di majelis tersebut, selama belum berpisah masih ada kesempatan itu. Paham ya? Jadi kalau misalnya udah tuker, ya, udah kasih barang, terima barang, kasih uang, misalnya gitu, kita sebagai pembeli, ya, selama kita masih ada di satu majelis yang sama dengan siapa penjualnya, kita masih ada kesempatan khiyar. Kalau udah pisah badan, baru di situ apa? Nah, jadi kita kalau mau mengembalikan barangnya harus bikin akad baru. Kalau nggak ada aib, ya, atau tidak memberikan syarat. Kalau syaratnya, ya udah nih, kita serah terima, tapi anak pikir 3 hari ya, atau 2 hari atau 1 hari. Nah, kalau ada syarat itu boleh, selama masih ada waktunya untuk apa? Membatalkan akad tersebut. Nah, ini kita bicara secara umum dulu nih, ya. Jadi kalau udah transaksi, ya, selama masih berada di majelis tersebut, dalam hadis tersebut bahwasannya kedua orang yang bertransaksi tersebut masih apa? Masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, ya, tanpa menggunakan akad baru, ya. Nah, Imam Malik enggak. Imam Malik mengatakan apa? Kelaziman itu namanya ketika sudah nggak ada kesempatan untuk
membatalkan itu namanya berarti bai'nya lazim. Nah, artinya lah lazim istilah syaraknya ya. Nah, kelaziman akad itu hanya dengan terjadinya tukar menu atau transaksi saja. Tanpa harus apa? Berpisah badan. Artinya secara kasat mata kita melihat Imam Malik apa? Tidak mengamalkan hadis. Betul ya? Tahu-tahu ada anak bocah datang. Wah Imam, kok ente nggak berfatwa dengan hadis yang ente riwayatin, yang ente masukin ke riwayat Muwatta. Nah, kata Imam Malik apa? Itu sengaja ane begituin, ane masukin biar orang kayak ente tahu kalau ane ini udah tahu tuh hadis, ane tidak mengamalkan hadis tersebut bukan karena ane tidak tahu, tapi karena ane tahu dan ane mendapatkan ada dalil yang lebih kuat sehingga ane tidak berpendapat dengan hadis tersebut. Yang dimana ane tahu tuh hadis zaman ente masih apa? Main di kuburan Baqi, maksudnya be masih main sama anak bocah. Jelas ya, padahal itu kan anak kan menyampaikan hadis kan, tapi tujuannya konteksnya berbeda. Yang satu mau memang iya baik niatnya, itikadnya mau memberikan faedah. Kalau ini ada apa? Ada unsur untuk mau memojokkan. Kalau udah kayak gitu, wah keluar tuh taringnya. Ulama nggak boleh kelihatan ini. Harus diberikan pelajaran. Baik, sampai di sini dulu. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.